Assalamualaikum teman-teman. Di tutorial kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara membuat belahan tangan kemeja seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana proses pembuatan dan penjahitannya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu agar terus berkembang ya. Pertama-tama kita siapkan dulu pola tangan seperti ini. Ini adalah kampuh bagian tangan depan, ini adalah garis tengahnya, dan ini adalah kampuh bagian belakang, dan ini adalah bagian buruk kain yang saya kasih tanda silang ini ya teman-teman. Kita fokus ke bagian belakang tangannya, dan ini kan yang bagian depan, ini adalah bagian belakang tangan karena di sini nanti yang akan menjadi tempat belahan tangannya. Kita ukur dulu lebarnya, lalu kita bagi dua. Di sini lebarnya 14, dibagi 2 7, lalu kita garis. Nah, untuk panjangnya di sini saya menggunakan panjang 10 cm. Itu 10 cm bersih ya, teman-teman. Kalau plus kampuh jadinya 11 cm. Oke. Nah, setelah ini saya akan membuat ploy. Untuk teman-teman yang tidak memakai ploy bisa men-skip atau mengabaikan step ini. Nah, di sini saya mempunyai ukuran 2 cm, lalu dikasih jarak 1 cm, lalu 2 cm lagi dari garis tengah pola tangan. Lalu kita lipat ke garis yang 2 cm tadi. Ini untuk ploy yang pertama. Kita pentulin. Lalu kita bikin lagi ploy yang kedua dari titik yang 1 cm ke titik yang 2 cm. Nah, ini jadi ada jarak antara ploy pertama dengan ploy kedua itu 1 cm. Oke ya, teman-teman. Nah, di sini adalah untuk belahan tangannya nanti. Ini sudah kita garis, lalu kita siapkan lapisan untuk lapisannya. Di sini lapisannya ada dua, ada yang panjang dan ada yang pendek. Ini adalah yang pendeknya. Untuk lebarnya di sini 4 cm dan panjangnya 15. Untuk panjang ini yang penting melebihi dari panjang belahan tangannya. Untuk yang kain lapisan yang kedua, ini bentuknya mengecil lalu membesar ke bagian atas. Untuk lebarnya di bawah adalah 5 cm, di atas 7 cm, dan panjangnya 20 cm. Oke ya teman-teman, ini untuk ploynya sudah saya jahit. Untuk yang belahan tangannya kita gunting terlebih dahulu seperti ini. Nah, kira-kira 1 cm sebelum sampai pada batasnya kita ke samping setengah cm dan ke sampingnya lagi setengah cm. Jadi bentuknya segitiga seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke proses penjahitan. Untuk yang bagian lapisan yang pendek berada di sebelah luar dan yang panjang ke sebelah dalam lengan. Kita siapkan untuk proses penjahitannya. Ini adalah bagian baik kain ya teman-teman. Dan untuk lapisannya ini bagian buruk yang saya tandai dengan kapur, dan ini bagian yang baik kain. Lalu kita taruh ke bagian bawah. Jadi bagian baik dan bagian baik pelapis itu menghadap ke kita ya teman-teman. Lalu kita paskan seperti ini. Dipaskan, disejajarkan kainnya, lalu kita jahit dengan kampuh setengah senti atau 1 sepatu. Nah, kita berhenti di batas ceklikan yang tadi kita buat. Nih, batas ceklikan ya, teman-teman. Nah, berhenti di situ. Kita matikan jahitannya. Nah, setelah ini kita tindas dulu untuk kampuhnya diarahkan ke bagian lapisan. Ini hanya untuk membantu saja supaya dia tidak membalik. Kalau teman-teman sudah terbiasa bisa langsung ini ya prosesnya, dan proses ini tidak perlu diikutin. Tapi bagi pemula biasanya ini agak kesulitan, maka baiknya ditindas dulu kampuhnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan melipatnya dan menutupi jahitan yang pertama tadi. Seperti ini. Lalu kita jahit sampai ke atas.
Nah, sudah selesai untuk tahap yang ini ya teman-teman. Lalu kita akan pasangkan untuk bagian yang lapisan yang panjangnya. Sama seperti tadi, bagian baik kain menghadap ke kita dua-duanya. Lalu kita rapikan, sejajarkan kainnya dan kita jahit berhenti di bagian checklisten. Jahit 1 sepatu atau setengah senti. Berhenti di batas ceklikan. Oke, ini kita tindas lagi sama. Oke teman-teman, nah sebelum kita lipat, kita rapikan dulu bagian dari yang ini agak panjang, kita potong dulu sedikit. Nah ini kan ada bagian segitiga, bagian ceklikan tadi, kita tarik ke atas seperti ini, lalu kita tutup dengan bagian yang pendek, tempelkan seperti ini, tahan ya teman-teman, lalu kita jahit. Ini tujuannya adalah agar bagian yang segitiga ini tidak membalik ke bagian dalam nantinya dan terlihat lebih rapi di bagian dalam. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari dalam, jadi segitiganya tadi sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke proses penjahitan yang bagian lapisan yang panjang tadi. Kita keluarin dulu ke arah baik kain atau ke arah keluar, lalu kita lipat seperti ini. Nah, ukuran besar dari lipatannya ini adalah yang penting menutupi bagian yang pendek seperti ini ya teman-teman, lalu kita jahit. Nah, teman-teman, untuk bagian yang paling atasnya ini, di sini saya menggunakan ukuran panjangnya 15 cm. Untuk sisanya ini kita potong saja agar tidak terlalu panjang nanti kampuhnya ya, teman-teman. Lalu kita akan membentuk segitiga di bagian atasnya, bentuk seperti ini. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kira-kira kita lihat hasilnya sudah rapi, bentuk segitiganya, baru tinggal ini kita jahit. Nah, ini teman-teman, ini kan tadi batasnya. Nah, kita akan menjahit sampai batas di situ, sampai sambil kita raba-raba. Nah, ini batasnya tadi, di situ baru kita matikan jahitannya. Kita jahit sampai di sini. Nah, sampai di sini prosesnya sudah selesai, tapi di sini saya akan membuat variasi agar lebih cantik bentuknya. Bagian ini saya buat bentuk segitiga yang kecil lagi. Tapi kalau teman-teman tidak mau, maka sampai yang proses tadi yang lurus tadi itu sudah selesai. Kita jahit lagi, lalu dimatikan jahitannya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, begini hasilnya, hasil akhirnya. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menjahit bagian sisi-sisi tangannya atau menyatukan bagian tangannya mengikuti kampuh yang sudah kita buat. Kita jahit terus
lalu ini kita balik ya teman-teman. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk video selanjutnya akan saya lanjutkan tentang bagaimana cara memasang manset tangannya, manset tangan yang seperti ini ya teman-teman. Baiklah, sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar menjahit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.